Assalamualaikum anak-anak, tetap semangat ya. Mari saatnya kita belajar. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita belajar materi mensketsa grafik fungsi kuadrat. Pada materi pertemuan sebelumnya kita memang sudah belajar ya tentang menggambar grafik fungsi. Namun itu dengan cara melengkapi tabel. Untuk pertemuan hari ini kita belajar mensketsa grafik fungsi dengan beberapa langkah. Baik anak-anak, perhatikan dan simak video penjelasan ini ya. Nah, di sini ada beberapa langkah ya. Langkah-langkah untuk mensketsa grafik fungsi kuadrat, yaitu langkah yang pertama, menentukan bentuk parabola, terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, di sini ya, untuk nilai A-nya pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar. Kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Sebaliknya, jika nilai A-nya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Langkah kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah X1,0 dan X2,0. Langkah ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0,Y1. Langkah keempat, menentukan koordinat titik balik, yaitu mencari sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Nah, ini rumus sumbu simetri ya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Dan nilai optimum yaitu Y sama dengan min B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Dan langkah kelima, baru kita mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4 ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu ya anak-anak nilai A, B, dan C-nya agar lebih mudah ya. Nah, untuk nilai A-nya ya sama dengan 1 karena koefisien dari X pangkat 2. B-nya adalah 2 ya, koefisien dari 2X, dan C itu sama dengan min 3. Langkah yang pertama ya untuk mensketsa grafik fungsi kuadrat, kita lihat dulu nilai A-nya. Nah, di sini karena A-nya sama dengan 1 lebih besar dari 0, bernilai positif ya, maka parabolanya terbuka ke atas ya anak-anak. Nah, langkah kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X. Nah, persamaan fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, persamaan kuadrat ini kita faktorkan. Pada minggu atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan pemaktoran. Jadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 3, pemaktorannya adalah x dikurang 1 dikali x ditambah 3 sama dengan 0 ya anak-anak. Nah, lalu kita buat pembuat nolnya. X dikurang 1 sama dengan 0 ya, maka x1-nya sama dengan 1. Nah, di sini kan dia negatif 1, maka dia menjadi positif 1. Atau X ditambah 3 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan min 3 ya kan, karena di sini positif 3 jadi dia negatif 3. Maka diperolehlah titiknya 1,0 dan min 3,0 ya. Oke, kita lanjut. Langkah ketiga, perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Nah, di sini nilai X-nya yaitu sama dengan 0 ya anak-anak. Nah, X-nya sama dengan 0 ini kita substitusikan ke fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Jadi
X sama dengan 0 ini kita substitusikan ya. Nah, maka di sini kita ganti nilai X-nya dengan 0. Jadi F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 dikurang 3. 0 pangkat 2 hasilnya 0 ya. 2 dikali 0 hasilnya juga 0. Maka sisanya tinggal min 3 ya. Jadi sama dengan min 3 diperolehlah titiknya 0, min 3. Nah, oke, lanjut langkah keempat, sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, sumbu simetrinya adalah X ya, rumusnya min B per 2A. Nah, sama dengan min nilai B-nya tadi yaitu sama dengan 2, kemudian per 2A, jadi 2 dikali 1 ya, nilai A-nya sama dengan 1 ya. Jadi sama dengan min 2 per 2 ya anak-anak. Jadi min 2 dibagi 2 itu sama dengan min 1. Nah, jadi sumbu simetrinya min 1. Oke, lanjut ke nilai optimumnya, yaitu Y sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan min ya, B kuadrat jadi 2 kuadrat ya, dikurang 4AC, jadi 4 dikali 1 dikali min 3 per 4A, jadi 4 dikali 1, jadi sama dengan min 2 kuadrat, itu hasilnya adalah 4 ya, lalu dikurang, kemudian 4 dikali 1 dikali min 3, hasilnya min 12 per 4 ya. Lalu sama dengan min 4. Nah, di sini min ketemu min ya anak-anak ya. 4 dikurang min 12. Jadi berubah jadi tandanya plus ya, tanda tambah. Jadi 4 ditambah 12 per 4. Jadi sama dengan min 16 per 4. Jadi dibagi ya, min 16 dibagi 4 itu sama dengan min 4 ya. Nah, maka diperoleh nilai optimumnya min 4. Jadi ya, titik baliknya atau titik optimumnya adalah min 1, min 4. Oke, lanjut langkah yang terakhir, baru kita mensketsa grafik fungsi yang berdasarkan dari langkah yang pertama sampai langkah keempat ya anak-anak. Nah, langkah yang pertama diperolehlah parabola terbuka ke atas. Langkah kedua titiknya 1,0 dan min 3,0. Langkah ketiga diperoleh titiknya 0, min 3. Langkah keempat yaitu min 1, min 4. Nah, perhatikan ya anak-anak, ini grafik fungsinya. Ada sumbu mendatar yaitu sumbu X ya, dan sumbu tegak ini adalah sumbu Y. Sekarang kita lihat ya titik-titik koordinatnya. 1,0 berarti sumbu X-nya di 1, Y-nya di 0. Nah, maka di sini ya untuk titiknya ya, lalu min 3,0 berarti sumbu X-nya min 3 ya, di sumbu Y-nya 0. Maka titiknya berada di min 3 ya. Lanjut 0, min 3. Artinya ya sumbu X-nya di 0, sumbu Y-nya di min 3. Jadi titiknya berada di min 3. Nah, yang ini min 1, min 4. Jadi sumbu X-nya min 1 ya anak-anak, sumbu Y-nya min 4. Lalu kita hubungkan min 1 dengan min 4 ini. Nah, maka titiknya berada di sini ya anak-anak. Nah, setelah titik-titiknya sudah kita berikan, kita lihat ya parabolanya terbuka ke atas ya. Baru kita sketsa ya, kita gambar parabolanya yang terbuka ke atas ya anak-anak. Inilah materi kita tentang mensketsa grafik fungsi. Anak-anak, kalian pahami lagi materi ini, kalian tonton, kalian simak ulang materi ini sampai kalian mengerti ya anak-anak. Paham ya? Demikianlah anak-anak penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi untuk materi selanjutnya.